Halo, ketemu dengan saya lagi Yan Surahman. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak pemirsa semua untuk melakukan checking performance. Jadi kalau kita punya sebuah website, kita harus merawatnya tentunya dan selalu eh, dari waktu ke waktu secara periodik melakukan cek performance. Ada dua tools yang biasa saya gunakan dan saya anggap paling baik untuk cek performance sebuah website, yaitu yang pertama GTmetrix dan yang berikutnya adalah Lakehouse. Tapi untuk yang Lakehouse ini adalah tools yang sangat direkomendasikan oleh Google karena sudah dikembangkan oleh Google sendiri. Biasanya browser yang paling mendukung ini adalah Google Chrome. Nah, jadi Lakehouse kalau di tampilan di layar ini, Lakehouse itu disimbolkan dengan simbol menara ya. Simbol menara ini, nah seperti ini. Bagaimana cara bisa mendapatkan tool ini di tempat ini, kita akan kerjakan. Yang pertama, kita jangan ke Lakehouse dulu, kita coba ke GTmetrix. Langsung saja kita masuk ke webnya GTmetrix. Tinggal mengetikkan di Google GTmetrix, kemudian enter. Mesin pencari Google akan dengan sendirinya mencari. Nah, ini alamatnya adalah gtmetrix.com. Kita buka. Ya, jadi GTmetrix ini punya beberapa kriteria untuk menilai performa website, namun itu nanti akan dirinci di hasilnya. Jadi tugas kita sekarang apabila ingin mengecek performa sebuah website, kita hanya tinggal memasukkan alamat website kita di sini ya. Dimulai ya, yang biasa saya gunakan https Indomangga webit. Misalnya kita mau ngecek performa Indomangga seberapa sih performanya Indomangga, kita coba lihat. Nah, apabila kita sudah menekan jalankan tes, maka halaman GTmetrix akan berubah ya. Jadi FQ, kemudian fetching site, kemudian tahap ketiganya sebentar lagi kita lihat, analyzing with YSlow, kemudian analyzing with backspeed, kemudian generating report. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah hasil pengecekan performa website Indomangga yang halaman depan ya, homepage-nya yang saya cek tadi. Jadi di sini ada performance score. Jadi skor performanya itu 93, YSlow-nya itu ada 75, ini enggak seberapa bagus ya. Kemudian detail waktu yang digunakan untuk menampilkan seluruh tampilan dengan penuh ya, itu 5,1 detik. Total ukuran halamannya 779 KB dan request terhadap web lain itu 52, cukup banyak ya. Nah, di sini akan dirinci kriteria-kriteria yang saya maksudkan di awal tadi, antara lain ada leverage browser checking dan sampai dengan specific image dimension. Itu nanti akan ditampilkan skornya masing-masing ya. Di sini misalnya default parsing of JavaScript di Indomangga skornya 90, jadi tidak maksimal sekali. Kemudian ada miniv JavaScript 95, ya baiklah ya. Itu untuk backspeed-nya yang skornya A, ini kategori A 93%. Tapi di YSlow-nya ini kita lihat di sini ada beberapa kelemahan di website Indomangga ya, antara lain ad expired, nggak ada, nggak kelihatan.
kemudian nggak menggunakan CDN ya, tidak melakukan tidak mengurangi DNS lookup. Ini jadi kelemahan-kelemahan yang selanjutnya akan diperbaiki oleh Indomangga. Seperti itu. Kemudian selain page speed ya, slow juga ada waterfall. Waterfall itu semacam timeline begitu ya. Kita jatuhnya di mana. Nah, seperti ini. Timelinenya. Kenapa sih buat kita kok di loadnya, kalau tadi kan sekitar 5 detik ya. Bagian mana yang membuat web kita lama di load itu bisa dilihat di sini. Nah, ini bervariasi. Nah, seperti itu. Kemudian timing ini hanya bisa dinikmati oleh yang punya akun. Video tidak ada. History sepertinya enggak ada. Oh, ada peningkatan ini. Ya, saya mungkin beberapa kali sudah melakukan checking di sini dan GTmetrix ternyata sudah merekam ya. Jadi perkembangan kecepatan Indomangga ini sudah terdaftar di sini ya. Ini tadi adalah kalau kita menggunakan GTmetrix, salah satu tools yang saya anggap terbaik di tahun 2020 ini untuk mengukur performa website, performanya, kecepatannya. Dan dari saran-saran yang ada di sini kita bisa memperbaiki nantinya ya. Sarannya gimana ini kalau ada ini seperti ini. Ada tanda panah ke bawah, itu kita bisa klik dan ini ternyata yang bikin website saya lambat itu Google habis. Nah, ini semuanya karena saya pakai AdSense di website. Jadi AdSense saya ini memang membuat tampilan web jadi agak lemot ya. Baik, itu tadi GTmetrix. Nah, sekarang kita coba ke Lakehouse. Bagaimana sih Lakehouse itu cara ukurnya? Yang pertama, untuk mendapatkan tool Lakehouse. Jadi Lakehouse ini adalah satu ekstensi yang ada di Google Chrome. Ya, kita bisa ketikkan langsung, kita buka halaman baru, tab baru. Kita ketikkan Lakehouse extension. Nah, baru akan mencari sendiri dan nanti akan ada hasil di paling atas ini, Lakehouse Google Chrome. Nanti kita akan digiring ke Chrome Web Store. Nah, kemudian di sini karena saya sudah menginstal, maka di sini tampilannya hapus dari Chrome. Kalau belum, nanti akan tampilannya memasang. Nah, setelah Anda memasangnya di Google Chrome, maka akan muncul tampilan seperti ini. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, cara penggunaannya sangat mudah, simple. Kita langsung ke website yang mau kita ukur. Nah, misalnya Indomangga ya. Indomangga kita ingin si Lakehouse ini ngukur performanya, maka kita klik. Ada beberapa settingan di sini, saya jelaskan dulu. Ini ada 5 item pengukuran, yaitu performance, accessibility, best practice, SEO, progressive web app. Kemudian device-nya apa? Desktop atau mobile? Saya pilih desktop saja karena kita di laptop. Kalau saudara ingin ingin mengukur performa di mobile juga nggak apa-apa, dipindah sendiri nanti. Setelah itu klik generate report. Nah, jadi dia akan dengan sendirinya menganalisis halaman dari Indomangga.
Masing-masing punya keunggulan antara Lighthouse dan GT Matrix ini. Nah, ini kalau kita menggunakan Lighthouse, hasilnya seperti ini. Ada performannya itu 84. Nggak beda jauh ya. Kalau performannya tadi di GT Matrix saya mendapatkan skor antara 93 dan 75, kalau di Lighthouse langsung 84, sekitar 80-an rata-ratanya mungkin ya. Kemudian di sini dijelaskan juga ini mana yang apa perlu diperbaiki. Nah, jadi menurut Lighthouse waktu tampilan yang diperlukan untuk Indomangga itu cuma 1,7 detik. Nah, jadi time to interaktif, jadi untuk memunculkan keseluruhan gambarnya supaya bisa full interaksi itu 1,7 detik. Mungkin agak sedikit berbeda penilaiannya dengan GT Matrix ya, karena mungkin GT Matrix ini kan pakai server dari Kanada agak lama, sementara yang Google kan cabangnya di mana-mana, sehingga Lighthouse-nya ini bisa cepat. Poin berikutnya adalah accessibility. Nah, di sini ada yang mengganggu beberapa, yaitu tentang iframe. Nah, iframe ini biasanya ditimbulkan oleh AdSense. Ya, jadi mengurangi nilai aksesibilitas juga. Berikutnya adalah best practice. Nah, best practice. Nah, praktek terbaik. Ya, jadi sebuah web itu yang terbaik itu punya skor 100 sebenarnya, cuma karena di sini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, saya katakan begitu. Misalnya ini uses document right, ini gara-gara ada Google Big Ads ya. Karena ada AdSense itu dia menulis ulang, menyisipkan beberapa kode iklan di halaman. Kemudian juga ada penilaian SEO. SEO-nya ini 100 menurut versi Google. Jadi kalau kita punya SEO yang nilainya tinggi, ini lumayan bisa bersaing nanti mendapatkan peringkat 1 di hasil pencarian Google. Kemudian yang menarik di sini pada Lighthouse ini juga bisa mendeteksi tentang PWA, Progressive Web App. Nah, jadi kalau kita websitenya sudah support PWA, maka kita bisa menginstal website kita di HP Android ataupun laptop ya. Jadi begitu. Syaratnya ada beberapa ini ya, banyak. Karena Indomangga diperbaiki setiap saat, maka itu bisa ditanggulangi sehingga nilainya tidak terlalu buruk lah, paling tidak merah. Nah, itu dari saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan berkomentar di kolom komentar, atau ada hal-hal yang lain yang perlu kita dalami lebih jauh akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.